ini dapur Jaradeh tergolong dapur keris langka. Nah, ciri-cirinya yang paling gampang adalah untuk membedakan dapur Jaradeh dengan dua dapur yang lain, yaitu Panimbal dan Paniwen, ada di lambe gajahnya. Kalau Panimbal dan Paniwen lambe gajahnya 2. Kalau Jaradeh lambe gajahnya 1, memakai sogokan juga sama, kembang kacang. Yang paling gampang itu. Ya, dan dapur Jaradeh tidak memakai gerendeng maupun seperti itu. Di sininya polos. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara tohir maupun batin, seperti nikmat diberikan kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Dan semoga nanti kelak di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, musibah angin maupun musibah ekonomi, musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang dalam keadaan ekonomi terpuruk, semoga Allah membukakan keran rezekinya lebar-lebar agar sahabat Pusaka Jawa diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, serta diberikan ganjaran pahala karena setelah sabar menerima qadarullah. Ya. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi handai tolan sahabat Pusaka Jawa maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sama. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur pusaka keris yang ikutnya tergolong langka. Kenapa tergolong langka? Karena memang susah untuk mencarinya, seperti itu. Nah, kelangkaan barang itu akan menjadi satu nilai tersendiri, nilai plus tersendiri bagi para pecinta tosanasi. Ketika sahabat Pusaka Jawa mempunyai motor, tapi motor itu limited edition atau jarang sekali jarang sekali untuk orang tahu, ya pastinya pastinya mempunyai kebanggaan sendiri, prestis tersendiri ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya akan membabar dapur pusaka Luk 9 berdapur Jaradeh atau ada yang mengatakan Jurudeh. Ya, keris dapur Jaradeh tentunya menjadi keris yang sebetulnya keris itu tidak begitu spesial, tapi memang karena jarang. Keris Jaradeh sendiri dulu dipakai orang para abdi dalam ataupun prajurit seperti itu, tapi di lapangan keris Jaradeh itu agak susah dan tergolong keris langka. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita membuka keris Jaradeh, kita bahas dulu tentang warongkonya. Kita ambil dulu kerisnya. Nah, ini adalah dapur keris Jaradeh ya. Keris Jaradeh, tentunya keris Jaradeh mempunyai ricikan atau ciri-ciri yang hampir sama dengan dua jenis yang lainnya. Pertama adalah keris Panimbal, kedua adalah keris Paniwen. Nah, nanti saya akan jelaskan di mana perbedaan antara keris Jaradeh, Paniwen dan Panimbal. Perbedaannya di mana? Karena kalau kita salah menamakan saja seperti Parung Sari dengan Sengkelat, maka akan salah. Karena kalau Parung Sari lambe gajahnya 2, kalau Sengkelat 1. Sama dengan Jaradeh. Jaradeh itu ricikannya hampir sama dengan Panimbal maupun dengan Paniwen. Panimbal dan Paniwen mempunyai lambe gajah 2, kalau Jaradeh mempunyai lambe gajah 1. Nah, itu. Kemudian kalau Panimbal memakai serawean,
ada tikel alis juga. Kemudian setelah itu memakai greneng. Kalau ini tidak ada, kalau Jarade polos. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, kita bahas dulu tentang warongkonya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah jenisnya warongko Gayaman Ngayogyakarta motif banaran, modelnya model banaran. Kemudian untuk mendaknya kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya ini ikutnya adalah handle mangkuratan, karena ini agak begini. Kalau mangkuratan kepala sininya itu agak gede, ada yang beda lagi kalau yang taman. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat pendoknya, ini adalah pendok blewah kuningan lamen, ya, motif bunga atau lunglungan. Kemudian untuk kayunya ini adalah kayu katimoho pelet. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti kita jelaskan. Oke. Nah, kelihatan ya sahabat Pusaka Jawa. Ini kerisnya bilahnya panjang berapa ya? Kita ukur sahabat Pusaka Jawa, karena ini kerisnya pendek ya. Kerisnya pendek. Kita ukur. Oke. Kita ukur sahabat Pusaka Jawa. Dan kerisnya sekitar mempunyai panjang sekitar 29 cm, lebih sedikit. Berarti ikutnya adalah patrem. Ya. Kenapa saya menampilkan keris patrem walaupun keris patrem? Karena saya belum pernah menampilkan keris dapur Jarade dan tergolong keris yang langka. Oke, kita lihat sekarang ciri-cirinya. Keris dapur Jarade adalah mempunyai ciri-ciri, tentunya adalah look 9, bilahnya sedang, kemudian bilahnya ini ngelimpah. Kalau kita rasa ini ngelimpah itu seperti punggung sapi, ya. Kemudian memakai sogokan 2. Kita lihat sahabat Pusaka Jawa. Ini sogokan 2, ya. Kemudian setelah memakai sogokan 2 ada kembang kacang atau sekar kacang, ada jalen, kemudian ini lambe gajahnya 1. Kalau panimbal lambe gajahnya 2. Nah, kalau panimbal ini lambe gajahnya 2, ini 1, ini jelas Jarade. Kemudian kalau untuk paniwen pun lambe gajahnya 2. Nah, perbedaan antara panimbal dan paniwen, kalau panimbal mempunyai greneng dan serawean, kalau untuk paniwen tidak memakai greneng. Dan panimbal dan paniwen memakai tikel alis sahabat Pusaka Jawa. Kalau untuk dapur Jarade tidak memakai tikel alis. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pucukan bilahnya, ini adalah Newgen. Ya, sering saya sebutkan bahwasanya keris pucukan bilah ada 4, yaitu ada 6 sebenarnya. Newgen, Anggabah Kopong, Mudup Gambir, Ambututumo, kemudian Nugi Pinetet, satunya lagi apa ya, satunya lagi lupa saya. Nah, 6 benernya, cuman yang masyhur 4. Oke, dan kemudian kita bicara tentang gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo wuwung dan tipis sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo wuwung. Kalau kita melihat dari selorok besinya adalah hitam kehijauan. Ya, selorok apa sih Mas? Selorok adalah degradasi warna antara di sini samping bilah pinggiran bilah pusaka, antara pamor besi dan antara besi dan baja. Di sini ada biasanya ada gradasi warna, itu ada yang warna hijau kehijauan, ada yang merah kemerahan, ada yang warna kebiruan, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pamornya, ini adalah ikutnya pamor Wosutah, karena ini banyak bulatan-bulatan yang tidak beraturan yang di bilahnya. Ya, Wosutah sendiri orang Melayu bilang atau Malaysia bilang pamor tutul. Wosutah artinya beras, utah artinya tumpah kalau bahasa Indonesia. Jadi beras tumpah.
mempunyai makna dan filosofi adalah kemakmuran. Ya, karena berasnya saking banyaknya pun akhirnya pun keluar dari tumpah sampai tumpah-tumpah. Nah, tua dan angsar dari Waswuta beranggapan adalah untuk mempermudah mencari rezeki, dan filosofinya satu lagi adalah untuk ketentraman dalam berkeluarga. Ketika mudah mencari rezeki, kemudian rezeki pundi-pundi rezekinya terkumpul, keluarganya pun menjadi tentram. Karena ada yang orang kaya tapi tidak tentram keluarganya, akhirnya berantakan. Ya. Kemudian kalau kita melihat makna dan filosofi dari Luk 9, ya, makna dan filosofi Luk 9 adalah hendaknya kita mempunyai sifat jiwa kesatria atau perwira atau jigjo. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kemudian tua dan angsar dari Luk 9 adalah agar si pemilik dapur Luk 9 mempunyai wibawa yang besar dan karisma. Kemudian bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan ditaati oleh bawahannya. Ditaati maupun dipatuhi oleh bawahannya. Jadi Luk 9 itu filosofinya adalah diharapkan orang itu mampu menjadi pemimpin dan mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita melihat dari pasikutannya, pasikutan artinya tampilan, ya, dari besinya, ya, ini kalau diraba halus, pulen bahasanya pulen, ini halus. Kemudian pamornya yang seperti ini, sahabat pusaka, pamornya pandes melekat pada bilah. Kemudian tampilannya itu wingit, prigel, ya, dari bawah ke sini, looknya ini sampai ke atas tambah kecil. Lihat sahabat pusaka Jawa. Ini estimasi Mojopahit, sahabat pusaka Jawa, estimasi Tangguh Mojopahit. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan tentang dapur keris ini adalah diharapkan si pemilik ini dengan Luk 9 adalah orangnya mempunyai wibawa yang besar, karisma yang besar, bisa menjadi seorang pemimpin, kemudian ditaati dan dipatuhi oleh bawahannya, ditopang dengan pamor Waswuta. Ketika menjadi pemimpin, setelah menjadi pemimpin pun kemudian mudah mencari rezeki dan rezekinya banyak sampai berlimpah, dan yang paling penting adalah keluarganya menjadi tentram. Ya, karena apa sahabat pusaka Jawa? Jadi hidup kalau kita tidak tentram pastinya akan selalu gelisah, karena orang yang dicari adalah ketenangan hati. Apalagi baiti janati, keluargaku adalah surgaku. Baiti janati adalah rumah, baiti adalah rumah, janati adalah surgaku. Baiti rumahku, janati surgaku. Jadi rumah saya ya surga saya. Bagaimana akan tercipta satu bentuk simbol dari surga, yaitu ketentraman, kedamaian, ya, itu tentunya didukung dengan pamor Waswuta. Ya, kalau kita hidupnya tidak tentram di keluarga, bagaimana tercipta baiti janati seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, ini dapur Jaradeh tergolong dapur keris langka. Nah, ciri-cirinya yang paling gampang adalah untuk membedakan dapur Jaradeh dengan dua dapur yang lain, yaitu Panimbal dan Paniwen, ada di lambe gajahnya. Kalau Panimbal dan Paniwen lambe gajahnya 2. Kalau Jaradeh lambe gajahnya 1, memakai sogokan juga sama, kembang kacang. Yang paling gampang itu. Ya, dan dapur Jaradeh tidak memakai gerendeng maupun seperti itu. Di sininya polos. Ya, sahabat pusaka Jawa, jadi ini dapur Jaradeh. Diharapkan pemiliknya mempunyai satu kemakmuran, kemudian dia bisa menjadi seorang pemimpin dan mempunyai wibawa yang besar. Oke, sahabat pusaka Jawa, jika saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat pusaka Jawa yang belum pencet tombol subscribe, silakan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Yang ingin request dapur silakan komen di kolom komentar dapur apa yang akan diminta. Kalau ada insya Allah saya babar, kalau tidak ada ya makfuan, dimaafkan, ya.
Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.